Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Agnes Nabila, Andina Amalia, Dita Kusumaningsih, saya sendiri Insan Litio Pambudi, dan saya Acer Wibowo. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perancangan proses bisnis, yaitu tugas 1.5, seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kusmaningsih akan menjelaskan mengenai evolusi perancangan dan perbaikan proses pada week pertama. Yaitu terdapat urgensi perancangan dan perbaikan proses, yang dimana di dalamnya terdapat 5 enabler proses. Yang pertama yaitu pemilik proses, yang kedua pelaku proses, yang ketiga perancangan proses, yang keempat infrastruktur proses, dan yang terakhir yaitu proses metrik. Enabler adalah faktor yang mempengaruhi fungsi dan kinerja dari objek atau proses, sesuatu yang membantu dalam mencapai suatu tujuan. Enabler proses, perancangan proses merupakan salah satu enabler yang terpenting dalam suatu proses. Proses yang tidak dirancang akan boros, penuh dengan trade-off yang dapat menimbulkan konflik. Dan yang paling parah adalah terjadinya chaos. Kemudian terdapat urgensi perancangan dan perbaikan proses yang kedua yaitu pengelolaan proses, di mana terdapat PDCA yaitu Plan, Do, Check, and Action. Pada plan, di sini kita merancang dan mendokumentasikan suatu proses dengan mengimplementasikan dan meyakinkan proses berjalan sesuai dengan ketentuan, di mana itu dibagi menjadi dua proses. Yang pertama, mengukur kinerja dari proses, dan yang kedua memahami keinginan pelanggan serta studi banding dengan kompetitor yang menghasilkan tujuan di mana kita dapat menyeting target dari kinerja. Kemudian terhadap tahapan cek, di mana dalam tahapan cek ini kita harus memahami sumber GAP kinerja, yaitu dapat mendefinisikan rancangan versus eksekusinya. Kemudian kita mengembangkan rencana dari tindakan tersebut yang memiliki dua proses, di mana yang pertama yaitu menemukan dan memperbaiki dari masalah tersebut, dan yang kedua memperbaiki dari rancangannya. Itu merupakan action dari suatu tindakannya. Kemudian dari perbaikan rancangan tersebut terdapat dua proses. Yang pertama memodifikasi rancangan, dan yang kedua merubah rancangan yang akan menghasilkan pengukuran hasil dari perbaikan tersebut. Setelah diukur, dapat diimplementasikan dan meyakinkan proses agar berjalan sesuai dengan ketentuan. Perancangan proses ini merupakan bagian dari pengelolaan proses, dan hasil dari rancangan proses dapat digunakan pada saat pengimplementasian serta evaluasi dari proses tersebut. Kemudian terdapat pendekatan dalam perancangan dan perbaikan proses. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama yaitu level mikro, dan pendekatan kedua yaitu level makro. Terdapat perbedaan dari kedua pendekatan tersebut. Jika pendekatan pertama yaitu level mikro, dia merupakan periode 1910 hingga sekarang. Jika pendekatan level makro pada periode 1980 hingga sekarang. Tokoh pencetus utama dalam level mikro diantaranya yaitu Taylor pada 1911, Deming 1953, Arnold 1970, dan Seward 1986. Sedangkan pada level makro, tokoh pencetusnya yaitu Hammer 1990, Porter 1985, dan Kaplan 1996. Pada level mikro berfokus pada perbaikan cara kerja atau optimasi stasiun kerja. Sedangkan pada level makro, kinerja bisnis secara keseluruhan atau orientasi pasar. Contoh dari level mikro yaitu rancangan dan perbaikan stasiun kerja, peta tangan kiri dan tangan kanan, peta kontrol statistik, dan lain sebagainya. Dan jika contoh level makro yaitu proses reengineering, supply chain, dan balance scorecard. Sedangkan pada level mikro terdapat praktisi yaitu engineer dan quality control. Dari pendekatan pertama dan pendekatan kedua itu akan menghasilkan business process management atau yang sering kita sebut BPM.
Kemudian terdapat peningkatan dalam perancangan dan perbaikan proses yang kedua, di mana kita akan menghasilkan produk atau jasa dengan memiliki 3 faktor, yaitu yang pertama level strategi, taktikal, dan operasi. Dalam menunjang produk atau jasa tersebut, kita menggunakan atau memiliki kinerja dari tingkat mikro, kinerja tingkat makro, dan kinerja tingkat mikro itu akan menghasilkan produk atau jasa tersebut. Kemudian, pada level strategi, terdapat strategi dan adaptasi yang merucut ke bawah, dan untuk kinerja sesuai tujuan organisasi atau overall performance akan merucut ke atas. Kemudian, terdapat operasi yaitu kinerja proses terintegrasi atau pendekatan dari proses tersebut. Kemudian terdapat tradisi dalam perancangan dan perbaikan proses. Tradisi yang pertama yaitu terdapat tradisi paling tua yang dinamakan work simplification and quality control yang saat ini diwakili oleh Six Sigma dan Lean. Untuk tradisi kedua yaitu management tradition yang memiliki panduan dari Porter, Ramler, and Palu. Dan untuk tradisi yang ketiga didorong oleh informasi teknologi atau teknologi information dan berfokus pada proses otomatisasi dari semua jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil Asraf Aribowo dengan NIM 120118428 dari kelas TI Gabungan QSE. Di sini saya akan menjelaskan bagian week 2 atau tugas 1.2, yaitu proses sebagai sebuah sistem terintegrasi. Definisi sistem. Menurut John, Cash, and Rosenzweig, sistem adalah susunan komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Miles tahun 1973, sistem didefinisikan sebagai seperangkat konsep dan elemen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau persyaratan. Tiga macam pendekatan sistem. Yang pertama adalah system thinking, yang kedua adalah system state and behavior, dan yang ketiga adalah system approach. Definisi proses. Proses adalah kumpulan tugas dan aktivitas yang terdiri dari karyawan, material, mesin, sistem, dan metode yang disusun sedemikian rupa untuk merancang, membuat, dan mengirimkan produk atau layanan ke konsumen. Proses adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait dalam menanggapi suatu peristiwa yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Tujuan dari proses itu adalah untuk mencapai hasil tertentu bagi konsumen dari proses. Persamaan antara sistem dengan proses itu ada 3. Yang pertama adalah modelnya bertingkat dan terhubung satu sama lain. Yang kedua adalah sistem analisis melalui perilaku sistem atau proses tersebut. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kontrol dan adopsi. Selanjutnya pada week 3 bahasannya berupa model proses. Model merupakan hasil pemikiran atau pemahaman atau pengertian lainnya. Model merupakan sebuah alat yang dapat mempresentasikan ke dunia nyata untuk membantu menjelaskan sesuatu hal. Selanjutnya merupakan jenis-jenis model. Jenis-jenis model ada 4. Yang pertama model fisik, contohnya itu berupa ikonik dan analog. Yang kedua model verbal, contohnya berupa teks. Yang ketiga model skematik, contohnya berupa peta dan graf. Yang keempat ada model matematis yang contohnya berupa perhitungan. Selanjutnya merupakan manfaat model. Yang pertama merupakan dokumentasi proses, yang kedua asesmen kinerja proses, yang ketiga estimasi biaya proses, yang keempat evaluasi trade-off dalam proses, dan yang terakhir perbaikan proses, analisis tindakan risiko, dan pengelolaan biaya proses. Selanjutnya, sebelum kita memahami tentang apa itu model proses, kita pahami terlebih dahulu apa itu proses. Proses merupakan sesuatu yang abstrak yang berisi input transformasi menjadi output yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, model proses berupa kerangka. Yang pertama, elemen-elemen proses internal dan eksternal. Yang kedua, interaksi antara elemen termasuk interaksi dengan supersistem di atasnya. Yang ketiga, ukuran dan kinerja bagi status dan dinamika proses. Dan yang terakhir, adaptasi perubahan proses. Baik, saya Andini Amalia Putri. Selanjutnya, materi berikutnya adalah rantai nilai dan dekomposisi proses.
Perlu diketahui, sebelum masuk ke rantai nilai, proses merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan output. Pada proses ini dapat dilihat dari output, yaitu output dapat berupa produk ataupun jasa. Kemudian proses juga berkaitan dengan objektif organisasi yang diukur dengan indikator kinerja eksternal. Kemudian proses juga berkaitan dengan values dan indikator kinerja eksternal yang dinilai secara objektif. Pada gambar ini merupakan kerangka mode proses. Di sini dapat dilihat bahwa ada input dan transformasi yang berisi tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Kemudian sisi keluaran ini merupakan outputnya yang berkaitan dengan tujuan organisasi dan values-nya. Dari input ini dilakukan sebuah proses yang di dalamnya dapat terjadi deliverable, kemudian setelah itu adalah outputnya yang akan disampaikan atau diterima customer. Kemudian hubungan antar nilai dalam proses yang pertama adalah value chain, yang merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang menjelaskan input, proses transform, dan output. Kemudian value stream, yang merupakan kumpulan aktivitas yang sifatnya end-to-end yang menciptakan hasil bagi customer. Dan yang ketiga adalah value nets, merupakan kolaborasi lintas organisasi seperti supplier, customer, dan kompetitor. Dan yang terakhir adalah value delivery chains, yang merupakan hubungan antar entitas yang terlibat dalam bisnis. Untuk yang pertama adalah value chain. Ini bertujuan untuk memahami sumber dan perilaku dari biaya dan memahami juga sumber-sumber diferensiasi baik existing maupun potensial dalam membangun keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya adalah value stream yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kumpulan aktivitas yang end-to-end yang bertujuan untuk menciptakan hasil untuk customer. Berikutnya adalah value nets. Di sini adalah kerangka strategis agar sebuah organisasi dapat mengklasifikasikan siapa saja yang berperan pada lingkungan organisasi. Kemudian value delivery chains. Di sini terdapat hubungan antar entitas 1, 2, dan 3 yang terlibat dalam suatu bisnis dalam rangka delivery value ke customer. Baik, saya Nanditya Pambudi. Di sini saya akan menjelaskan dekomposisi dan klasifikasi proses. Untuk penggunaannya itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah Business Process Management BPM atau CPOK, lalu ada Value Chain Framework atau bisa disingkat VCF, lalu yang ketiga ada Process Classification Framework atau PCF. Boleh di next. Lalu di sini ada Business Process Management atau bisa disingkat menjadi BPM, yang dimana secara pengertian itu sendiri BPM adalah metodologi yang berorientasi pada proses bisnis untuk memahami dan mengorganisir pekerjaan pada satu perusahaan, yang dimana tujuannya adalah menyelaraskan secara efisien pada organisasi dengan keinginan dan kebutuhan organisasi itu sendiri. Lalu Business Process Management Common Body of Knowledge merupakan sebuah panduan formal untuk praktek manajemen proses bisnis, yang dimana tujuannya adalah untuk menyamakan kosakata pada proses bisnis itu sendiri. Dikarenakan seringkali terdapat perbedaan bahasa pada kelompok-kelompok tertentu yang menghasilkan istilah definisi bertentangan yang menyebabkan kebingungan pada istilah proses bisnis itu sendiri. Next. Lalu ada Value Chain Framework yang terbagi menjadi 3 level. Yang pertama ada level 0, level 1, dan level 2. Yang pertama adalah pada level 0, yang dimana merupakan level value chain. Pada proses ini dibagi ke dalam proses yang terpisah dalam rangka transfer value kepada customer. Lalu yang kedua ada level 1 atau bisa disebut level strategic, yang dimana proses ini mengandung proses strategis yang meliputi govern, perencanaan, dan eksekusi yang memberikan competitive advantage bagi perusahaan. Lalu yang ketiga adalah level 2, yang dimana merupakan level taktikal, di mana proses ini mengandung proses yang mendukung dan mencapai sasaran strategis melalui keputusan-keputusan yang sifatnya taktikal dan konfigurasi. Next.
Lalu di sini ada proses classification framework, yang dimana pada berdasarkan American Productivity Quality Center atau disingkat menjadi APQC, yang dimana merupakan taksonomi proses bisnis lintas fungsi yang ditujukan untuk mengukur kinerja organisasi dan antar organisasi. PCF ini sendiri mengatur proses operasional dan manajemen ke dalam 5 tingkatan proses dan 13 kategori yang diuraikan dalam tabel berikut. Dapat dilihat di sini pada tingkatan pada proses classification framework yang dibagi menjadi 5 level, yaitu yang pertama ada level 1 yang dimana merupakan kategori, level 2 yang dimana merupakan proses grup, lalu ada level 3 yang dimana itu ada proses, level 4 itu ada activity, lalu yang level 5 ada yaitu ada task. Lalu terdapat juga proses-proses operasi yang dibagi menjadi 13 operasi yang dapat dilihat seperti gambar berikut. Oke, boleh di next. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.